Assalamualaikum, hi everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Apa pertama kali yang ada di benak teman-teman ketika bulan puasa Ramadan datang? Tadarusan, tarawih, pastinya bukber. Itu juga paling tunggu-tunggu nih. Tapi ternyata ada lagi loh yang lain. Yap, yaitu iklan Marjan. Konsisten dan ikoniknya iklan Marjan di bulan Ramadan setiap tahunnya membuat kita sampai hafal dan bahkan mungkin ada yang nungguin iklan Marjan itu tayang. Karena ya biasanya kan iklan Marjan itu unik-unik ya guys. Selain bertema keluarga, belakangan ini iklan sirup Marjan bertema superhero Marvel. Teman-teman udah lihat belum? Menarik banget deh pokoknya. Tapi kira-kira ada yang penasaran gak sih? Kenapa Marjan konsisten untuk buat iklan setiap bulan Ramadan? Dan kenapa sekarang tiba-tiba iklannya itu jadi bertema superhero? Atau jangan-jangan Marjan mau bikin universe superhero Marvelnya sendiri? Bisa jadi kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak aku, jangan di skip ya videonya. Ayo kita cari tahu bareng. Stay tune! Muhammad Saleh Kurnia, pria yang lahir di Sukabumi 1 Desember 1934 ini adalah salah satu sosok pendiri Hero yang merupakan pelopor supermarket di Indonesia. Loh, kan kita mau bahas Marjan, Gi. Kenapa jadi tiba-tiba bahas Hero? Tenang guys, jadi menurut informasi yang aku dapatkan, keduanya memang didirikan oleh orang yang sama, yaitu Bapak Muhammad Saleh Kurnia. Biar mudah kita panggil aja Pak Saleh. Orang tuanya adalah pemilik toko kelontong. Karena itu, semasa kecilnya ia sering menghabiskan untuk membantu orang tuanya. Sayangnya, saat usia Pak Saleh 9 tahun, toko orang tuanya dibakar oleh tentara Jepang. Mereka pun terpaksa harus pindah ke Jakarta dan memulai usaha baru. Sebuah toko kecil yang menjual makanan dan minuman di kawasan Pintu Besar Jakarta Pusat. Karena keadaan saat itu membuat Pak Saleh bercita-cita ingin menjadi pembisnis besar. Tanpa kenal lelah, setelah pulang sekolah, ia pun langsung bekerja di toko orang tuanya dan mengumpulkan uang. Singkat cerita, tahun 1954, ia dan kakaknya mendirikan badan usaha yang diberi nama CV Hero. Bergerak sebagai importir kebutuhan masyarakat skala kecil. Usahanya berjalan lancar. Tapi pada tahun 1959, sang kakak mengundurkan diri dari CV tersebut. Pak Saleh pun tetap melanjutkan usaha walaupun sendiri. Dan saat itu CV-nya sudah menjadi distributor untuk produk makanan dan minuman impor. Pada awal tahun 70-an, Pak Saleh menyadari masih banyak WNA di Indonesia yang berpergian ke Singapura hanya untuk membeli produk impor. Melihat peluang ini, Pak Saleh pun bergegas pergi ke Singapura untuk melihat, mensurvei dan mempelajari supermarket di sana. Agustus 1971, supermarket Hero pun didirikan. Dan seiring perkembangan bisnisnya, CV Hero pun berubah menjadi PT Supermarket Hero. Nah, kalau udah sampai di sini, kita baru bisa masuk ke cerita Marjan. Tapi buat teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu kisah lengkapnya supermarket Hero, tulis di kolom komentar ya. Kalau banyak yang mau, nanti aku bikin cerita lengkap kisah perjalanan supermarket Hero. Alright, back to the topic. Nah, supermarket Hero pun berkembang dengan positif dengan memasarkan beragam produk impor. Di titik ini, Pak Saleh berpikir untuk mengurangi produk importnya. Karena ya mayoritas yang ada di etalase supermarket Hero itu ya produk impor. Kalau sewaktu-waktu supplier produk tersebut ada masalah, atau terjadi masalah global yang membuat perdagangan antar negara menjadi terhambat, hal tersebut akan menjadi masalah untuk supermarketnya yang harus terus-menerus stok produk impor. Oleh karena itu, Pak Saleh pun berinisiatif untuk mendirikan perusahaan produk makanan dan minumannya sendiri. Tahun 1975, Pak Saleh pun mendirikan PT Suba Indah. Langkah pertamanya yaitu mendekati Nutrisia untuk memproduksi produk susu sehat di Indonesia. Namun sayangnya langkah itu gagal.
tidak berhasil membuat produk susu, mereka pun mencari opsi lain dan memilih produk sirup. Kali ini mereka bernegosiasi dengan Koro Company yang memproduksi minuman buah-buahan. Dan kali ini mereka pun berhasil mencapai kesepakatan. Dan pada tahun 1978, PT Subah Indah pun mulai memproduksi brand minuman sirup yang diberi nama Sunquick. Dari kesuksesan Sunquick pun, mereka membuat beberapa produk makanan dan minuman yang baru. Salah satunya adalah, yap, bener banget, yaitu sirup marjan yang diproduksi pada tahun 1980 dengan memperkenalkan dua varian rasa, yaitu melon dan koko pandan. PT Subah Indah pun terus berkembang hingga mereka mampu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Pada perjalanannya, kepemilikan perusahaan PT Subah Indah pun berpindah tangan ke keluarga Jokro Saputro, dengan Beni Jokro Saputro sebagai komisaris dan Teddy Jokro Saputro sebagai direksi. Pada masa kepemimpinannya, mereka berencana untuk mengubah bisnis perusahaan menjadi produsen dan pengolahan jagung, serta berambisi menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Untuk itu, mereka melepaskan unit bisnis produksi Sunquick, Marjan, dan produk lainnya ke PT La Salle Food Indonesia pada tahun 1992. Sayangnya, langkah tersebut menjadi blunder parah. Mereka tidak bisa mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan rencana mereka. Dan mereka pun digugat oleh Bunch Agribisnis pada tahun 2007 karena tidak mampu membayar uang muka 10% pemesanan jagung Argentina sebesar 117.000 US dollar. Akhirnya pada tahun 2007 PT Subah Indah pun dinyatakan pilot oleh pengadilan. Berbanding terbalik dengan perusahaan lamanya, Marjan kini tetap eksis dan bahkan menjadi produk terfavorit di Indonesia setelah diambil alih oleh PT La Salle Food Indonesia. Marjan pun punya banyak varian rasa, mulai dari koko pandan, melon, strawberry, rose, pisang susu, fruit punch, grenadine, mocha, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini membuat konsumen bisa memilih rasa dengan menyesuaikan preferensi masing-masing. Bukan hanya dari segi produk saja, kepopuleran Marjan juga didapatkan dari strategi iklan mereka yang on point. Dan menurutku memorable banget. Nggak percaya? Coba deh lihat iklan Marjan yang satu ini. Hati-hati, lihat dong, lihat tuh, lihat. Kembalikan semangat dengan segarnya Marjan. Iya, lain kali hati-hati. Kasih. Nah, pagi. Habis. Ayo kasih. Iya. Jalani bulan suci dengan segarnya Marjan. Warnai hari kemenangan dengan segarnya Marjan. Nah, gimana? Nostalgia banget kan? Kira-kira ada matanya yang berkaca-kaca nggak nih setelah melihat iklan tadi? Ayo ngaku. Soalnya kalau aku pribadi lihat iklan Marjan zaman dulu itu auto keingat memori-memori pas masih kecil. Iklan Marjan ini simple tapi ngena banget di memori aku. Konsepnya yang berupa narasi membuat kita menjadi betah dan menunggu-nunggu gimana ya kelanjutan ceritanya. Padahal 3 video tadi itu adalah iklan loh, yang mana biasanya paling kita hindarin kalau lagi nonton TV. Targeting iklannya pun aku bilang tepat sasaran. Kalau kita lihat di iklannya tadi, tokoh iklannya adalah anak-anak.
dan keluarganya dengan latar belakang waktu saat Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Pertama, kita bahas tokoh iklannya yaitu orang tua dan anak-anak. Orang tua dalam konteks jual beli memiliki penghasilan dan bertindak sebagai pengambil keputusan pembelian di keluarga. Maka dari itu penting bagi Marjan menjadi brand pertama yang terlintas dalam pikiran para orang tua ketika mereka ingin membeli minuman manis atau sirup. Tokoh kedua yaitu anak-anak. Meskipun mereka tidak berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi mereka bisa mempengaruhi keputusan orang tuanya ketika membeli sesuatu dengan cara mereka sendiri. Ya mungkin dengan cara mohon-mohon atau manja atau ngerengek. Dan kalau dilihat secara strategis lagi, anak-anak adalah calon orang tua di masa depan. Yang mana jika dari kecil, anak-anak ini udah familiar dengan sirup Marjan dan menjadi top of mind pada anak kecil, itu akan terus menetap di memori kita sampai tua nanti. Seperti yang aku alamin ketika melihat iklan sirup Marjan, kok jadi nostalgia ya? Dan jadi ada kedekatan tersendiri gitu kepada brandnya. Jadi ketika aku ingin membeli sirup, pertama kali yang terlintas di benak aku adalah sirup Marjan. Jadi ternyata iklan yang dikemas secara baik dan tersampaikan pesannya bisa se-impactful ini ya ternyata. Nah teman-teman ngalamin hal yang sama gak nih? Cerita di kolom komentar ya. Nah ternyata dengan latar belakang waktu Ramadan dan Idul Fitri juga tepat menyasar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga iklan tersebut relate dan mudah dicerna. Apalagi dua waktu tersebut adalah dua momen yang sangat-sangat ditunggu masyarakat muslim setiap tahunnya. Jadi pastinya sedikit banyaknya iklan Marjan pasti akan membekas di memori masyarakat. Dari Marjan kita bisa belajar bahwa inovasi tidak terbatas pada produk yang sama, tetapi dengan cara promosi yang inovatif dapat membuat sebuah produk menjadi hidup, memiliki nyawa, menciptakan kedekatan dengan konsumen. Lalu, apa yang terjadi ketika kita telah dekat dengan sesuatu? Kalau dari pengalaman aku sih jadi percaya sama dia. Dan kalau itu konteksnya adalah brand, maka itu yang akan jadi pilihan utama aku ketika mencari produk yang dibutuhkan. Karena sudah timbul rasa percaya terhadap brand tersebut. Contohnya seperti mamaku, dari kecil aku diajarkan oleh mama kalau ingin membeli sesuatu lihatlah kualitasnya. Dan mama pasti akan memberikan kualitas yang bagus untuk anak-anaknya. Jadi ketika mama ingin beli sirup, salah satu brand yang akan dibeli terus hanya Marjan. Nah dari sana itu akan menjadi pelajaran untuk aku dan anak-anak mama lainnya. Jadinya tumbuh di ingatan kita kalau brand tersebut yang dipercaya oleh mamaku. Jadi ketika aku tumbuh dewasa, brand yang akan aku beli yaitu Marjan, karena aku percaya dengan pilihan mamaku. Maka dari itu pentingnya dasar kepercayaan. Lalu juga ada data yang aku temukan dari kompas.co.id. Mereka melakukan riset brand sirup terlaris di 3 e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Hasilnya, Marjan menepati urutan pertama dengan jumlah sales volume sebesar 32,2%. Diikuti dengan brand sirup Trieste 14,9%. Lalu ada Drip 5,8% dan ABC di 4,8%. Lalu diikuti oleh brand-brand sirup lainnya. Di sini dapat terlihat dominan banget ya brand sirup Marjan. Namun tentu saja Marjan tidak boleh berpuas diri, tidak boleh lengah, karena brand-brand lain pasti akan terus berusaha untuk mengejar posisinya Marjan. Maka dari itu Marjan akan selalu berinovasi dari segi varian rasa, dari segi kualitas, dan pastinya iklan. Baru-baru ini warganet dibuat kagum oleh iklannya Marjan yang kualitasnya seperti film superhero Marvel. Selama 3 tahun belakangan ini, konsep iklan mereka telah berubah dari yang bertema slice of life kekeluargaan menjadi fantasi. Di antara judul-judul iklan yang sudah dirilis adalah Luntung Kasarung dan Purbasari pada tahun 2020, Kisah Dewi Sri tahun 2022, dan yang terbaru ada Baruna Sang Penjaga Samudra tahun 2023. Coba deh teman-teman tonton iklannya dan lihat kolom komentarnya. Ada yang bilang merinding, ada yang menangis, ada yang terharu, dan ada juga yang berharap iklan tersebut dijadikan film layar lebar. Ada-ada aja warganet.
Aku pun jadi ikut penasaran tahun depan kira-kira iklan sirup marjan seperti apa ya. Makin-makin deh brand marjan tertanam kuat di alam bawah sadar kita. Kalau gitu strategi iklannya berhasil dong. Oke, sekian pembahasan cerita sejarah tentang sirup marjan. Semoga teman-teman suka videonya. Thank you guys for watching. Kalau teman-teman suka videonya, tolong bantu aku untuk like, subscribe, and share biar aku lebih semangat lagi untuk bikin-bikin video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira teman-teman ada penasaran brand apa lagi nih yang lainnya, biar bisa aku bikinin konten untuk selanjutnya. Kalau gitu, see you on my next video. Share positive vibes. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa teman-teman semuanya dari Egi dan tim. Bye-bye.